Yo guys, welcome back to my YouTube channel dengan gue Andreas Tobing. Dan di video kali ini gue akan bahas beberapa hal yang menarik yang menjadi outlook gue kira-kira mungkin 1-3 bulan ke depan untuk Bitcoin. Anyway gini, gue bikin video ini di tanggal 2 Februari jam 19.42, jadi jam 7.40-an malam ya. Dan semalam kan jam 2 subuh kita sama-sama tahu ada FOMC, resultnya sudah diumumkan. Kembali Federal Reserve menurunkan kenaikan suku bunganya dari sebelumnya bulan lalu 50 basis points menjadi 25 basis points ya. Nanti gue bahas lebih jauh artinya apa, gue bahas sekarang aja deh ya. Jadi gini, sebetulnya kalian bisa lihat saat ini interest rates ya, jadi suku bunga dari Federal Reserve itu sebesar 4,5 sampai 4,75%. Artinya apa? Kalau central bank mau minjem duit nih dari Federal Reserve ya untuk sirkulasi dana, tentu mereka ada bunganya sebesar ini 4,5%. Sebelumnya ketika COVID crash ya bunganya tuh zero, makanya banyak sekali uang di print sampai triliunan US dollar. Makanya setelah COVID crash stock market, kripto rally semua gitu. Tapi sekarang karena inflasi yang sudah tinggi, Federal Reserve bermaksud untuk mengurangi sirkulasi uang, quantitative tightening, dan juga mereka menaikkan suku bunga sekarang sebesar 4,5 sampai 4,75 ya. Dan targetnya berapa sih ya? Kita sama-sama lihat. Targetnya itu adalah sekitar ini target ya. Itu targetnya kalau yang gue baca mana ya? Nah, ini nih di sini nih. Targetnya itu sebenarnya sekitar 5, gue di sini aja deh, sekitar 5 sampai 5,25% ya. Itu jadi targetnya mereka yang sudah mereka announce dari awal tahun 2022 ya. Dari awal tahun 2022, jadi ketika Federal Reserve membuat kebijakan untuk menaikkan suku bunga secara bertahap kan dari 25, terus naik 50, naik 75 gitu ya. Dan sekarang mulai nurunin lagi nih. Jadi udah masuk Fed Pivot Stage 1 ya. Targetnya adalah 5 sampai 5,25% ya. Jika saat ini kebijakan sebesar 4,5 sampai 4,75 dan per bulan sekarang mereka naikin 25 basis points ya, maka kita bisa melihat harusnya sekitar 2 sampai 3 meeting lagi. Nih ya, kita buka ya FOMC schedule. Jadi gue openingnya agak berat dulu nih ya. Kalian bisa lihat ya, mestinya di sini aja. Nih kalian bisa lihat yang ini kan sudah nih ya, mereka sudah turunin jadi 25 basis points ya. Next meeting adalah tanggal 21 sampai 22 Maret. Kita bisa lihat harusnya sekitar 2 sampai 3 meeting aja maksimal di Juni ya. Maka kenaikan suku bunganya sudah mencapai target ya. Targetnya kan 5 sampai 5,25 ya. Maka estimasi sederhananya aja harusnya di bulan Mei mereka selesai ya. Bulan Mei terakhir 25 basis points and then mereka akan pause. Mereka akan stop ngenaikin suku bunga, mereka akan tahan interest rate-nya di 5 sampai 5,25% ya. Dan disitulah ya, di periode-periode tersebutlah selama beberapa bulan setelah mereka melakukan pause, biasanya, sekali lagi biasanya, stock market akan menemukan bottomnya, mulai menemukan bottomnya. Stock market akan koreksi. Kenapa ya? Karena simple. Kalau kalau central bank mau pinjam uang semakin mahal, akhirnya maksudnya gini, banyak bisnis yang juga memutuskan untuk tidak meminjam uang, mereka lay off karyawan supaya menghemat expense. Ya kita udah bisa lihat layoff sudah banyak terjadi, terutama di banyak perusahaan teknologi. Nah itulah sebetulnya yang mereka lakukan. Nah Federal Reserve itu menurunkan angka inflasi dengan berbagai faktor. Salah satunya adalah apa? Menekan job numbers. Mereka naikin angka pengangguran. Kira-kira itulah ya. Gue kasih framework besarnya dulu ya. Jadi gini. Sekali lagi itu yang menjadi salah satu gambaran untuk gue pribadi selain tentang kenapa gue bilang dari awal, dari sejak akhir tahun kemarin ya, even gue expect di Januari pun akan naik terlebih dahulu. Gue sama sekali tidak ada di posisi menurut gue tahun ini Bitcoin akan overall crypto akan bull run dan mereka akan tembus all time high-nya. Gue sama sekali nggak di posisi itu ya. Gue lebih consider tahun ini akan sideways ya, tapi sideways-nya bisa sampai mana? Nah ini yang akan gue share sama kalian. Oke? Langsung aja ya, ini gue udah kebanyakan nih. Jadi gini, semalam kan mereka udah langsung drop ke 25 basis points dan market ngerespon dengan sangat positif ya. Ini weekly chart by the way Bitcoin.
Market sudah merespon dengan sangat positif, banyak alts yang naik cukup signifikan, Bitcoin bahkan sempat piercing sampai 24 sekian gitu ya. Tapi untuk kedepannya, apa yang gue perhatikan ya, ada beberapa hal yang gue mau share sama kalian. Yang pertama, tentu level ini 25.000 ya, ini level yang udah berkali-kali gue katakan dan berkali-kali gue bikin video tentang level ini. Buat gue possible, sekali lagi ya, charting itu maksudnya gini, technical analysis itu bicara probabilita ya, bukan ilmu pasti ya. Buat gue, kalau berdasarkan technical analysis, level inilah level yang paling possible, ada probabilita yang sangat besar untuk terjadi pullback ya. Gue udah katakan berkali-kali ya, menurut gue jika FOM, gue udah bilang dari sejak pertengahan Januari ya, prediksi gue 25 basis points dan Bitcoin menuju ke 25.000 itu nggak berubah ya. Terus maka ini yang gue pikir ya, jika memang tembus sampai ke 25, I think bisa jadi pullback in this area ya, karena ada dua resistance mulai dari market structure dan juga 200 weekly moving average ya. Tapi ya menurut gue, tapi since apa ya, kita bisa lihat pivot stage 2 ya, tadi kan gue udah kasih gambaran ya, pivot stage 2 itu kemungkinan besar akan jatuh di bulan Mei. Maka menurut gue pribadi bisa jadi selama bulan ini sampai bulan Mei ya, kita akan terus terus dalam satu pergerakan uptrend. Itu pandangan gue untuk saat ini, sangat-sangat possible kita akan terus berada di jalur uptrend. Uptrend ini bukan berarti tanpa koreksi ya, bukan berarti straightforward naik gini, no sama sekali ya. Tapi even meskipun naik ke sini pun sekalipun secara jalur masih uptrend. Itu yang gue maksud uptrend ya, bukan tanpa koreksi ya. Jadi meskipun misalnya nih ya, skenario-nya let's say ada pullback terlebih dahulu, entah ke sini, entah sampai sini, nggak tahu. Tapi in my personal opinion ya, di semester 1 ini gue masih optimis untuk Bitcoin terus melanjutkan penguatannya ya. Sampai level berapa? Tentu ada dua level yang gue pantau untuk saat ini ya. Yang pertama di level ini ya, ini level sekitar 30.000 ya, ini yang gue bilang sangat selama ini menjadi support yang sangat kuat ya, dan kita bisa lihat biasanya itu akan berubah menjadi resistance yang kuat juga ya. Dan selain itu yang gue udah katakan juga, optimis target gue untuk tahun ini adalah di area sini. Ini optimis target gue ya. Jadi ada dua level yang gue perhatikan ya sampai bulan Mei ke depan, yaitu area sini 30.000 yang pertama, dan yang kedua adalah area sini 45.000-an ya. Buat gue ini positif skenario gue, sekali lagi optimis skenario gue. Nih gue being optimis banget nih ya. Jika gue benar-benar optimis, ini dua level yang menurut gue bisa ke-tackle di tahun ini ya. Kapan nggak tahu ya. Kita perhatikan pergerakannya dari waktu ke waktu ya. Gue kan pakai weekly chart juga nih. Jadi time frame gue lebar sekali ya. Bisa jadi bulan April, Mei, nggak tahu ya. Tapi ini dua level yang gue lihat yang sangat possible untuk ke-tackle di tahun ini ya. Tapi ya buat gue ini akan jadi level paling optimis gue ya. Gue sama sekali nggak di posisi Bitcoin akan melewati level ini ya. Menurut gue nggak possible. Sekali lagi gue katakan, Bitcoin menurut gue akan tackle level ini itu di tahun depan 2024 setelah Bitcoin halving ya. Itu personal opinion gue. Kenapa gue bisa keluarin angka ini ya, ini bisa dijelaskan secara teknikal, dan juga gue melihat similarity ya, kesamaan yang gue udah mention juga sebelumnya di pergerakan di tahun 2019. Kalian bisa lihat di area ini gue tandain biru ya. Gue juga berpikir sangat possible, gue juga berpikir sangat possible Bitcoin mimicking pergerakan ini ya, dan ini akan menjadi optimis target gue. Kita bisa lihat sama-sama ya di structure ini ya, ini yang menjadi, nih kalian bisa lihat di sini yang menjadi rejectionnya, ini yang menjadi top daripada echo bubble-nya ya, daripada ini gue bilang ini orang bisa pakai istilah echo bubble, dead cat bounce ya, nggak ada masalah. Dua-duanya buat gue punya terminologi yang cukup mirip ya. Kalian bisa lihat ya, di sini adalah level yang menjadi puncak dari echo bubble-nya, meletus lagi, habis itu koreksi kembali ya. Untuk ke area sininya, kalian bisa lihat ya, untuk ke area sininya jujur gue masih tanda tanya, gue belum berani prediksi sama sekali ya. Buat gue kita harus terus lihat pergerakan market dari waktu ke waktu. Cuman in my personal opinion, peluang untuk
mimicking kedua ini ya, kalian bisa lihat, dan ini ke sini ya, ini buat gue cukup besar peluangnya, mengingat ada itu, makanya kenapa gue buka dengan timeline dari Federal Reserve ya, itu reasonnya untuk gue sebenarnya mau ngejelasin area ini ya. Bisa jadi jika memang nanti puncak dari kenaikan suku bunga itu adalah di bulan Mei dan mereka start pause, bisa jadi ini bulan Mei-nya, dan bisa jadi setelah itu market akan koreksi kembali ya. Disitulah biasanya stock market drop kencang sekali dan menemukan bottomnya ya. Tapi untuk saat ini kita bisa lihat ya, ini gue reflect chart lain dulu ya selain Bitcoin ya. Kalian bisa lihat S&P 500 ini sudah menembus resistance yang sangat kuat. Di sini kalian bisa lihat 3 kali rejected dan ini tembus. Kalian bisa lihat weekly candle-nya sudah open di atas ini ya. Menurut gue ini bullish, apa ya, tanda bullish yang cukup luar biasa besar, sehingga gue akan menantikan mungkin di level ini atau di level sekitar sini ya. Ini yang akan possible menjadi pullback kembali. Gue nggak tahu sampai mana nanti, tapi yang jelas structure-nya udah break lah ya, kira-kira gitu. Dan ada satu lagi yang gue perhatikan juga di XY, US dollar currency ya. Buat gue ini yang biasanya berhubungan langsung dengan equity market ya. Dan kalian perhatikan ada satu level support yang juga menurut gue cukup kuat, yaitu di area ini. Kalian bisa lihat ya, ini selama ini kan semacam deviasi gitu ya, terus breakout. Nah terus di sini ya gue sangat menantikan level ini ya. Jika apa ya, nggak tahu ya, ini gue coba tebak-tebak buah manggis aja ya, tebak-tebak buah manggis sekali lagi ya. Jika memang dolar cepat mencapai level ini, jebret, dan setelah itu akan rebound terlebih dahulu. Gue nggak bilang bull market naik tembus gini, enggak ya. In my personal opinion rebound ya, buat gue ini adalah puncaknya, dan let's say rebound, maka buat gue Bitcoin juga possible untuk pullback terlebih dahulu. Makanya ada level ini 200 weekly moving average. Tapi kita lihat sama-sama. Ini kita cuman apa ya, gue cuman memberikan beberapa opini berdasarkan chart aja gitu. Tapi apa yang kejadian sama market kita pantau sama-sama ya. Dan buat gue apa ya, untuk alts tentu masih punya peluang, apa ya, masih punya ruang yang sangat lebar untuk naik ya, sehingga alts sih bakal perform luar biasa baik jika memang Bitcoin nyampe ke area sini. Kira-kira itu menurut gue ya. Tapi nanti mungkin di sesi terpisah gue akan bahas dari sisi alts kira-kira potensinya sampai kemana ya. Tentu kayak Aptos gitu ya. Terus ada lagi kayak Hook Protocol ya, yang baru listing di Binance. Buat gue itu sedang masuk tahap price discovery, itu paling sulit ditebak ya. Buat gue mereka bisa naik gak terduga sekali. Tapi untuk alts yang sudah perform di cycle sebelumnya, kita lebih bisa ukur dari segi technical mereka bisa sampai berapa echo bubble-nya. Kira-kira seperti itu. Dan personally gue katakan, gue udah katakan di TikTok, gue sudah mulai deploy capital gue. Menurut gue tahun ini adalah tahun akumulasi ya. Tahun 2023 sepanjang 2023 adalah waktunya akumulasi. In my personal opinion nggak ada masalah kalau kalian nggak beli di sini, no problem ya. Untuk kalian yang sempat beli di area Bitcoin 15 di bawah 20.000, kalian you are apa ya, kalian sangat beruntung ya, congrats buat kalian semua. Tapi buat kalian yang mungkin belum sempat beli di area tersebut, buat gue nggak ada masalah, karena sepanjang 2023 gue percaya waktunya akumulasi dan kita akan sama-sama panen kapan 2025. Kira-kira itu dulu yang mau gue sampaikan untuk video kali ini. Let me know kalau kalian ada pertanyaan atau ada mau didiskusikan ya, silahkan share di komen. Oke, bye bye.